Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Bapak, Ibu, Ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peserta kita masih banyak yang belum hadir ini ya. Mungkin ada yang berhalangan dan mereka insya Allah nanti akan gabung setelah eh, materi kita mulai. Karena waktu kita juga sudah mendekati jam 10, jadi kita harapkan kepada semua peserta untuk yang pertama mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sama-sama kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh nanti kita dapatkan dari pemateri kita yaitu Ustaz Indra MAG. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan juga bisa kita ajarkan kepada orang-orang atau keluarga kita dan juga kerabat kita seperti itu. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya kita berikan waktu dan kesempatan kepada Ustadz Indra Rustam Hafizahullah taala. Kepada Ustadz kita persilahkan dengan segala hormat. Fadal Ustadz. Udah, udah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ikhwan dan akhwat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam mari kita hadiahkan, kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, terima kasih sebelumnya juga saya sampaikan kepada Lembaga Pelatihan Al-Ilmi Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah yang telah memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan ini. Kemudian juga terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi ikhwan dan akhwat sekalian mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita pelajari bersama dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan sehingga menjadi bagian dari ilmu yang terus mengalir. Nah, ini adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, seperti kita uh, lihat judul pelatihan kita tentang metode pembagian harta warisan berdasarkan syariat Islam. Pelatihan ini akan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut dari pukul 10 sampai pukul 12 hari ini, besok, dan hari Selasa. uh, kita akan membahas tentang
persoalan pembagian harta warisan tingkat dasar, karena nanti ada bagian-bagian yang memerlukan perhitungan-perhitungan khusus. Maka selama 3 hari ini kita akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pembagian warisan, kemudian ahli-ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, serta bagian-bagian mereka dan persyaratan yang harus dipenuhi agar mendapatkan warisan yang dimaksud. Dan kemudian juga terakhir adalah bagaimana mengaplikasikan pembagian warisan itu dalam bentuk kalkulasinya. Pada kesempatan ini, pada hari ini, insya Allah kita akan mengupas atau pembahasan kita tentang pengantar yang berkaitan dengan pembagian harta warisan ini, yaitu tentang ilmu faraid, hukum-hukum terkait, serta kelompok ahli waris dalam sistem pembagian warisan berdasarkan syariat Islam. Nah, baiklah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, ini jika ada pertanyaan silahkan interupsi, mungkin nanti moderator kita akan memfasilitasinya. Mungkin diberi isyarat atau bagaimana caranya, disilakan interupsi lalu kita akan jawab pertanyaan itu, khususnya yang berkaitan dengan penjelasan yang dirasa kurang jelas. Nah, adapun masalah-masalah lain mungkin nanti kita berikan kesempatan untuk mempertanyakannya di akhir, di sesi terakhir. Nah, adapun dalam penjelasan, silahkan menginterupsi jika ada hal-hal yang kurang jelas dalam apa yang kita jelaskan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, berbicara tentang metode pembagian harta warisan, tentu pertanyaan yang akan dijawab adalah bagaimana cara membagikan harta warisan ketika seseorang telah meninggal, siapa yang berhak dan berapa bagian mereka yang berhak itu. Nah, di dalam pengkajian fikih Islam, ilmu syariat, ulama para ulama kita telah membahasnya dan bahkan menjadikan kajian khusus yang mereka sebut dengan ilmu faraid. Ilmu faraid. Faraid berasal dari kata-kata fardun. Fardun itu sendiri memiliki beberapa makna, di antaranya adalah ketentuan, kemudian yang sudah dibagikan, atau juga bisa diartikan eh, kewajiban atau sesuatu yang diwajibkan. Nah, adapun secara peristilahan, ulama mengatakan bahwa faraid yang disebut dengan faraid itu adalah fikih perwarisan dan fikih itu sendiri sesungguhnya juga suatu istilah khusus dalam pengkajian keilmuan Islam. Dan sesungguhnya fikih inilah induk dari ilmu faraid ini. Bisa dikatakan bahwa faraid ini sebenarnya hanya satu bab di antara bab-bab yang terdapat dalam ilmu fikih. Nah, oleh karena itu, untuk dapat memahami permasalahan perwarisan ini, juga prinsip-prinsip yang terkait, kita tentu perlu memahami kata-kata kunci yang ada di dalam pengertian ini. Dan mungkin perlu saya eh, beri juga semacam, ya, mungkin sebagai masukan, karena terkadang kita tidak begitu perhatian terhadap definisi atau pengertian. Nah, padahal sesungguhnya ini adalah salah satu kunci dalam memahami ilmu apapun, persoalan apapun. Karena kalau ulama-ulama kita dahulu menyebut definisi ini dengan had, yaitu batasan. Batasan supaya persoalan atau pembahasan kita tentang suatu persoalan tidak melebar kemana-mana. Hal-hal yang tidak masuk jangan kita masukkan, sebaliknya hal-hal yang harus kita
kaji yang harus dipahami, harus diuraikan secara rinci, jangan sampai ditinggalkan. Maka disebutlah itu had, yaitu batasan. Maka supaya kita bisa berinteraksi dengan benar dalam mengelola atau melaksanakan pembagian warisan ini, perlu kita memahami istilah-istilah yang digunakan, yaitu fikih, kemudian ada perwarisan dan warisan. Kalkulasi ini adalah perhitungan. Kita mulai dari fikih itu sendiri. Fikih adalah suatu ilmu. Ya, kita tidak membahas secara bahasa artinya paham, tapi yang dimaksud fikih dalam keilmuan Islam itu adalah ilmu khusus yang mempelajari hukum syariat. Ya, hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, di mana hukum itu diistimbatkan atau disimpulkan dari dalil-dalil hukum yang terperinci. Jadi ada beberapa kata kunci yaitu hukum, hukum syariat. Kemudian hukum ini khusus yang berkaitan dengan perbuatan. Jadi tentang keimanan, tentang surga dan neraka ini tidak termasuk ke dalam ranah kajian fikih. Nah, oleh karena itu juga harus kita perhatikan nanti metode memahami persoalannya juga akan berbeda. Jadi yang dipelajari dalam fikih adalah hukum syariat yang bersangkutan dengan perbuatan kita. Kemudian perlu juga kita perhatikan bahwa hukum itu diistimbatkan. Istimbat itu artinya disimpulkan dari dalil-dalil hukum syariat yang terperinci. Dalilnya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan lain sebagainya macamnya. Disebut terperinci karena harus disebutkan kalau Al-Quran ayatnya, surahnya surah apa, ayatnya ayat berapa, kemudian mana dari ayat itu yang menunjukkan hukum tersebut. Begitu juga dengan hadis. Nah, maka karena fikih itu hukum yang dikenal dalam fikih itu berdasarkan istimbat. Oleh karena itu adalah sesuatu yang tidak mengherankan ketika dalam banyak hal kita temukan perbedaan-perbedaan pendapat. Karena masing-masing ulama mengistimbatkan atau menyimpulkan dari teks dari nas, baik itu Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena kemampuan mereka menyimpulkan, juga sudut pandang menyimpulkan, juga dalil-dalil yang digunakan, dan bahkan juga metode yang digunakan seringkali berbeda, maka juga hasilnya berbeda-beda. Nah, dengan demikian, ini memberikan pesan kepada kita ketika ada terjadi perbedaan pendapat di tengah masyarakat yang berkaitan dengan eh, maaf, berkaitan dengan eh, hukum-hukum fikih ini, maka janganlah kita menganggap bahwa kita pasti benar, orang lain pasti salah, sehingga ketika terjadi perbedaan seolah-olah ini beda antara Islam dengan kafir. Tidak seperti itu karena sekali lagi hukum fikih itu didasari oleh istimbat terhadap dalil-dalil hukum syariat. Nah, karena ini adalah istimbat, adalah upaya menyimpulkan, maka tidak semua orang juga bisa melakukannya. Dibutuhkan kualifikasi syarat-syarat tertentu untuk melakukannya. Mereka disebut dengan istimbat dengan harus memenuhi syarat dan ketentuan ketentuan tertentu. Perhatikan hukum syariat, sangkut Allah yang bersangkutan dengan perbuatan mukallaf. Nah, sangkutan atau hubungan firman itu dengan perbuatan manusia bisa berupa instruksi, yaitu perintah, atau opsi,
memberikan pilihan kepada kita. Ini tinggalkan opsi pilihan, silakan lakukan atau silakan tinggalkan. Pilih satu di antara kedua-duanya. Nah, karena ini berupa instruksi, kemudian opsi ini juga pada hakikatnya perintah melakukan atau tidak melakukan. Maka keduanya oleh ulama usul fikih digabung menjadi satu disebut hukum taklifi. Kemudian satu lagi disebut dengan hukum wad'i, yaitu kondisional yang menerangkan tentang sah atau tidaknya perbuatan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum taklifi tadi karena dia bersifat perintah, lakukan atau tidak lakukan, eh, yaitu perintah melakukan atau perintah wajib yang kita lakukan. Perbuatan yang dibebankan yang kita lakukan itu sah atau tidak, azimah atau rukhsah, artinya azimah itu sesuai dengan standar baku atau ada kemudahan-kemudahan, apakah kita lakukan tepat pada waktunya atau di luar waktu karena alasan tertentu atau berupa pengulangan. Nanti ada hukum-hukum tertentu berkaitan dengan ini. Nah, sah dan tidak sah ini ditentukan oleh tiga hal. Yang pertama harus ada sebab, harus ada sebab yang menyebabkan atau jika suatu perbuatan dilakukan tanpa sebab memenuhi, dan yang terakhir faktor penghalang atau mawani'nya harus harus nol, harus tidak ada. Nah, kalau satu dari tiga itu tidak terpenuhi, maka perbuatan tadi tidak sah di mata syariat. Nah, demikian Bapak-bapak, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, pengantar tentang hukum syariat. Nah, kemudian ketika kita katakan tadi bahwa uh, hukum syariat itu adalah firman Allah, maka tentu ketika berbicara tentang pembagian warisan ada ayat-ayat yang menerangkannya. Inilah di antaranya ada An-Nisa ayat 7, kemudian An-Nisa ayat 11, ayat 76. Yang juga kita kenal yang berikutnya Rasulahu. Allah sebut orang yang tidak mau melaksanakan pembagian warisan berdasarkan syariat ini, Allah katakan mereka ya'sillah, telah bermaksiat. Ketika meninggalkan hukum ini kita disebut maksiat, artinya melaksanakan pembagian warisan secara syariat Islam itu hukumnya adalah wajib. Orang yang meninggalkan, Allah sebut telah melakukan maksiat, kemudian Allah katakan telah melanggar batas-batas yang telah ditentukannya, kemudian Allah kuatkan lagi yudkhiluhu nara. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka khalidan fiha. Mereka akan kekal di dalamnya. Kemudian mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Nah, artinya di sini penekanan terhadap keharusan menjalankan proses pembagian warisan sesuai syariat itu ber bertumpuk-tumpuk, ya, tidak hanya dengan satu perintah saja, tetapi perintah yang kemudian dikuatkan dengan ancaman yang berlapis terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran. Kemudian juga di ayat 176 setelah menerangkan bagian warisan untuk saudara, Allah katakan yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah menjelaskan hukum-hukum warisan itu supaya kalian tidak sesat. Artinya orang yang membagikan warisan tidak sesuai dengan syariat ini, Allah menyebutnya sebagai orang yang telah tersesat jalannya. Nah, jadi
sudah selesai satu bagian dari hukum taklifi yang berkaitan dengan pembagian warisan ini. Nah, ini yaitu hukumnya wajib ketika ada orang yang meninggal dan dia meninggalkan harta warisan, ada ahli warisnya, wajib hukumnya membagi warisan itu sesuai dengan ketentuan tersebut. Dan nanti juga akan kita pahami lebih jelas di dalam pengertian atau definisi dari eh, pembagian warisan itu sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada yang kurang jelas? Baik, Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan sebelum kita lanjut, terutama pada penjelasan ya. Adapun pertanyaan khusus di luar penjelasan nanti kita kasih di sesi akhir. Ada kira-kira Bapak, Ibu-ibu, atau kita lanjut aja dulu, Ustaz? Baik, kita lanjut ya. Tadi sudah kita terangkan pengertian dari fikih itu. Nah, berikutnya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kita masuk kepada bagian kedua dari definisi ini, di mana faraid kita katakan tadi fikih perwarisan dan kalkulasi pembagian warisan. Ini ada kata-kata perwarisan ya, perwarisan dan pembagian warisan. Maka kita fokus kepada dua hal ini. Pertama tentang perwarisan. Apakah yang dimaksud dengan perwarisan itu? Yaitu peristiwa berlaku dengan sendirinya kepemilikan atas hak tertentu, hak di mana hak itu dapat dibagi, berlaku kepemilikan untuk pihak atau pihak-pihak tertentu setelah kematian pihak yang sebelumnya memiliki hak tersebut. Nah, perpindahan itu terjadi disebabkan adanya hubungan antara kedua belah pihak. Nah, kata perwarisan dan warisan ini memiliki akar yang sama, tapi bedanya kalau dalam tinjauan nahu, perwarisan ini disebut dengan masdar, yaitu peristiwanya, peristiwa waris mewarisi. Sedangkan warisan ini adalah harta objeknya, al-ir. Nah, yang kita definisikan saat ini adalah peristiwa ini, perwarisan. Apa itu peristiwa waris mewarisi? Maka di sini saya sampaikan yaitu berlaku dengan sendirinya kepemilikan atas harta tertentu untuk pihak atau pihak-pihak tertentu. Kita perhatikan pertama kata berlaku dengan sendirinya. Artinya perpindahan harta kepada ahli waris itu, perpindahan kepemilikan itu sesungguhnya dia berlaku otomatis. Jadi yang kita lakukan itu sesungguhnya bukan eh, menentukan siapa yang berhak dan mendapat apa, tetapi melaksanakan ketentuan itu sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa perpindahan kepemilikan berlaku dengan sendirinya dengan kematian orang yang memiliki harta. Maka ini juga menjelaskan kenapa pelaksanaan perwarisan sesuai dengan syariat ini menjadi wajib. Karena ketika tidak dilakukan sesuai dengan syariat Islam, artinya harta itu diserahkan kepada orang yang tidak berhak. Sehingga orang yang mengambilnya itu padahal dia tidak berhak, pada hakikatnya dia telah menguasai hak orang lain secara tidak sah atau secara batil. Sehingga dia ketika memanfaatkan harta itu, dia memanfaatkan harta yang bukan miliknya, di mana hukumnya itu adalah haram. Jadi perwarisan ini berlaku dengan sendirinya. Perpindahan kepemilikan atas hak tertentu. Kita sebut hak tertentu karena tidak semua peninggalan orang yang meninggal itu secara otomatis disebut
warisan. Ada hal-hal lain yang harus dikeluarkan. Nah, kemudian berlaku kepemilikan itu untuk pihak mungkin satu orang atau bisa jadi yang akan mewarisi itu terdiri atas beberapa pihak. Nah, sehingga kita sebut pihak atau pihak-pihak tertentu. Kemudian setelah kematian pihak yang sebelumnya memiliki harta dimaksud. Nah, ini tiga hal pokok dalam peristiwa perwarisan. Sehingga ini disebut dengan rukun perwarisan. Hak ini di dalam bahasa Arab disebut al-irth atau al-mirath, yaitu harta warisan. Kemudian eh, harta atau dan dia bisa saja berupa harta nyata, uang, sawah, rumah, kemudian hewan ternak, dan bisa jadi berupa saham ya atau piutang, wujudnya tidak nyata tetapi dia memiliki nilai. Nah, kemudian pihak tertentu yang akan mendapatkan hak itu disebut dengan waris. Ini dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal huruf ta, maka ditulis S ya. Dalam bahasa Arab ini sin, tetapi seharusnya ta, waris. Waris, wanya panjang, kemudian waris isim fa'il. Kemudian pihak yang sebelumnya memiliki hak tersebut dan dia yang meninggal, ini disebut muwarith dalam bahasa Arab. Nah, sesungguhnya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa baku sesungguhnya adalah pewaris. Nah, jadi pewaris bukan ahli waris, tapi orang yang meninggal, muwaris atau yang mewariskan. Nah, jika kita merujuk ke dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, pewaris itu dia adalah mewaris atau orang yang mewariskan orang yang meninggal. Begitu juga bahasa yang digunakan di dalam undang-undang undang-undang apa KHI ya, kompilasi hukum Islam juga undang-undang kitab undang-undang hukum perdata. Kata pewaris itu ditafsirkan sebagai orang yang telah meninggal yang mewariskan harta warisannya. Sementara orang yang masih hidup yang akan mendapatkan warisan disebut dengan waris. Nah, walaupun barangkali dalam penggunaan sehari-hari kata pewaris ini digunakan untuk ahli waris. Nah, secara kaidah baku ternyata itu tidak tepat. Nah, jadi mari kita perhatikan kembali perwarisan itu adalah peristiwa. Apa peristiwanya? Peristiwanya adalah berlakunya kepemilikan atas harta untuk pemilik baru. Itulah dia, berlaku secara otomatis. Bahwa kemudian ada penyerahan itu hanya peresmian. Pemberlakuan itu sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa terjadi? Karena ada yang meninggal. Lalu kenapa berpindah kepada pihak yang bersangkutan? Karena ada hubungan di antara mereka. Nah, mari kita tengok satu persatu. Pertama, perihal harta warisan. Ya, jadi harta warisan itu adalah kekayaan peninggalan si mayit setelah semua kewajiban. Jadi perhatikan kekayaan peninggungannya baik yang bersangkutan langsung dengan harta tertentu atau tidak sudah dikeluarkan. Barulah itu yang disebut dengan warisan. Seperti saya sampaikan tadi bahwa tidak otomatis semua harta yang ditinggalkan itu adalah warisan. Tetapi setelah dikeluarkan penyelenggaraan jenazah si mayit itu, jika diperlukan, kemudian ada kewajiban yang bersangkutan langsung dengan harta tertentu. Maksudnya mungkin dia punya banyak harta di antaranya
rumah, wasiat, kemudian warisan. Ada 1 sampai 5 dan ini kita urutkan berdasarkan prioritas. Artinya keluarkan yang pertama ini terlebih dahulu. Jika masih ada tersisa baru yang kedua. Setelah itu masih ada yang tersisa baru keluarkan yang ketiga. Jika masih ada lagi keluarkan yang keempat. Nah, kalau sudah habis berarti tidak ada warisan. Nah, tetapi jika masih tersisa hartanya, inilah yang disebut dengan warisan. Jadi sebelum menyerahkan harta warisan kepada yang berhak, perhatikan keempat hal ini. Dan ini harus diprioritaskan. Mari kita tengok satu persatu juga. Pertama tentang biaya penyelenggaraan jenazah si mayit. Seseorang itu sudah meninggal, tetapi pesannya ketika masih hidup itu tetap wajib dilakukan. Seolah-olah wasiat yang dilaksanakan itu adalah hak dia, tetap tidak kepemilikan dia yang tak boleh diganggu gugat oleh pihak lain. Nah, tadi kita sebutkan yang pertama dikeluarkan adalah biaya penyelenggaraan jenazah si mayit kecuali jika ditanggung oleh pihak lain yang masih hidup. Nah, ini pendapat lain, ini argumentasinya. Karena jika seorang meninggal terputus sudah semua amalnya. Nah, kita tahu ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga kembali saya ingatkan tadi bahwa inilah dia karakter fikih itu karena hukum yang dibicarakan adalah kesimpulan para mujtahid terhadap nas-nas yang ada. Dan karena banyak hal, maka kesimpulan-kesimpulan itu bisa berbeda-beda. Nah, kita yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu untuk beristihad hanya diperintahkan Allah untuk bertanya dan mengikuti fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kita hanya diperintahkan bertanya kepada orang yang kita yakini kemampuan serta kesolehannya. Bagaimana apakah dia salah atau tidak itu urusan dia dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan jika seseorang itu beristihad dia ahli istihad dia salah dia dapat 1 pahala dia benar dia dapat dua pahala. Jadi mungkin kita tidak setuju dengan satu pendapat, tetapi jangan sampai kita berkata lancang terhadap imam atau ulama yang telah menyampaikan ijtihad atau fatwa itu. Apalagi mazhab imam-imam yang sudah dikenal lintas abad lamanya, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah, Imam Malik, dan yang lain-lain. Ini yang pertama biaya tentang biaya penyelenggaraan si mayit. Kemudian yang kedua, kewajiban yang bersangkutan langsung dengan harta tertentu. Maksudnya apa? Nah, misalnya begini supaya jelas, ketika seseorang berhutang, hutangnya dalam jumlah yang banyak, maka dia gadaikanlah rumahnya. Nah, dia gadaikan rumahnya. Rumahnya misalnya berharga 200 juta, sementara hutangnya juga 200 juta, maka ya udah walaupun tidak ada harta yang lain hanya rumah itu dan mungkin juga dia punya hutang yang lain, maka karena hutang dia sudah dijaminkan dengan rumah ini, maka rumah itu wajib diserahkan sebagai pembayar hutang. Nah, walaupun misalnya dia punya hutang yang lebih besar, dia berhutang kepada si A 250 juta tapi tidak ada jaminan dan berhutang kepada si B hanya stabilnya yang juga berharga ya katakanlah mungkin berharga 125 juta maka
walaupun hutang ini lebih sedikit, tetapi karena sudah dijaminkan dengan mobil, mobil itu diserahkan kepada yang bersangkutan, yang berpiutang 125 juta tadi. Nah, dia ambil 100 juta dijual dan sisanya baru dikembalikan. Jadi ini juga semacam arahan bagi kita secara tidak langsung ketika menghutangi seseorang dalam jumlah yang besar, mintalah jaminan supaya jika terjadi sesuatu kita punya pegangan. Nah, atau juga bisa jadi berbentuk nazar yang belum dilaksanakan. Artinya dia bernazar kalau misalnya pulang dari ibadah haji, dia akan sedekahkan eh, atau dia akan wakafkan tanahnya yang ada di sana misalnya. Tetapi belum sempat mengurus surat wakafnya, sepulang dari ibadah haji dia sudah meninggal. Karena itu sudah dinazarkan, nah sudah ditunjuk tanahnya dan sudah dalam proses, maka itu harus dilangsungkan karena dia sudah bersangkutan ya. Apalagi ketika nazarnya itu sudah diucapkan, apalagi sudah dalam proses pengurusan, maka harta itu sudah bersangkutan dengan hak-hak yang lain. Atau misalnya orang yang memiliki hewan kurban, nah, misalnya seekor sapi, dia sudah tandai ketika masuk bulan Dzulhijjah atau bulan Dzulqa'dah sudah ditandai sapi ini akan dia kurbankan. Jangan diganggu-ganggu. Tetapi belum masuk bulan Dzulhijjah atau belum sampai Idul Adha, yang bersangkutan sudah meninggal. Nah, walaupun sapi itu barangkali bisa berharga 15, 20, 25 juta, tetapi karena sudah ditandai sebagai hewan kurban, maka ada kewajiban yang bersangkutan dengan harta itu. Tidak boleh dijadikan sebagai warisan, juga tidak bisa dijadikan sebagai pembayar hutang yang lain. Nah, karena sudah dikaitkan dengan kewajiban yang lain. Kemudian yang ketiga barulah kewajiban tertanggung yang tidak bersangkutan langsung dengan harta tertentu, yaitu orang yang berhutang tetapi tidak dengan jaminan. Ini dalilnya baik berkaitan dengan hal ini di dalam surah An-Nisa ayat 11-12. Allah katakan mimba diwasiyati yusi biha au dain, yaitu setelah wasiat dan hutang dilaksanakan. Nah, artinya warisan itu setelah hutang dan warisan dibayarkan. Mimba di wasiyah. Nah, setelah wasiat dan setelah itu Allah katakan dain. Kemudian yang disebut dengan kewajiban tertanggung yaitu hutang tanpa jaminan. Dia berhutang tapi tidak ada jaminan. Harta yang mana saja bisa dijadikan sebagai pembayar hutang. Ini juga harus dikeluarkan terlebih dahulu jika yang bersangkutan memilikinya, atau zakatnya sudah jatuh tempo tapi belum dibayarkan. Zakat hartanya sudah jatuh tempo tapi belum dibayarkan, maka juga harus dikeluarkan terlebih dahulu. Apabila belum jatuh tempo, maka tidak harus dikeluarkan. Kemudian juga tagihan-tagihan, misalnya dia memiliki sebuah tinggal di suatu rumah, bulan ini PLN-nya belum dibayarkan atau uang PAM-nya belum dibayarkan, maka keluarkan itu terlebih dahulu. Kemudian juga ini jika dia terlibat dalam suatu perkara, sempat mungkin katakanlah tidak sengaja membunuh orang sehingga dikenai hukum diat, maka bayarkan juga diat ini. Ini barangkali di Indonesia tidak berlaku. Kemudian berikutnya sebelum harta itu menjadi warisan ada hak lain yang disebut dengan wasiat, yaitu pesan seseorang bahwa hartanya akan diberikan kepada pihak tertentu sebelum dia meninggal, dan itu pelaksananya setelah dia meninggal. Nah, namanya wasiat. Dalilnya juga surat An-Nisa ayat yang 11 dan 12 tadi, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan mim ba'di wasiyatin yusa biha au dainin. Nah, kamu yaitu pembagian-pembagian warisan yang telah disebutkan bagiannya itu
baik yang ditinggalkan oleh suami atau istri, Allah katakan itu setelah mimba diwasiyah, setelah wasiat dilaksanakan, yaitu wasiat yang diwasiatkan oleh si suami ataupun yang diwasiatkan oleh si istri, audain atau hutang. Nah, jika kita perhatikan di dalam ayat ini, kata-kata wasiat disebut terlebih dahulu mimba di wasiyatin tusuna biha au dain. Yaitu harta pembagian warisan bagian-bagian itu dikeluarkan setelah wasiat yang kalian wasiatkan dikeluarkan atau dain. Penyebutan wasiat terlebih dahulu, setelah itu baru kata-kata hutang. Tetapi ulama tafsir sepakat bahwa dalam pelaksanaannya bukan wasiat yang didahulukan tetapi pembayar hutang. Kenapa demikian? Karena hutang itu betul-betul hak orang lain secara murni, sementara wasiat ini pada hakikatnya adalah semacam tabarruat saja atau semacam sedekah dari orang yang akan atau orang yang berwasiat kepada orang lain. Kemudian kenapa didahulukan penyebutannya di dalam Al-Quran? Karena dikatakan oleh ulama, yang bisa kita pahami adalah karena biasanya hutang itu akan ditagih, ada orang yang akan menagihnya. Ya, jelas itu karena dia merasa memiliki sesuatu, ada miliknya yang diambil. Sementara wasiat ini biasanya orang agak ragu-ragu untuk menagihnya. Nah, sehingga bisa jadi ini terabaikan atau terkadang bahkan orang yang sudah menagih wasiat yang diberikan kepadanya, ternyata tidak jarang ahli waris mencoba mencari jalan supaya orang yang berhak itu tidak mendapatkan warisannya. Nah, sehingga warisan mereka menjadi banyak. Itulah alasan mengapa kata-kata wasiat lebih didahulukan daripada kata pembayaran hutang di dalam surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 tersebut. Kemudian juga yang patut kita perhatikan terkait dengan wasiat ini, yaitu wasiat maksimal hanya sepertiga dari harta peninggalan setelah poin 1, 2, 3 ini dikeluarkan. Setelah baru dikeluarkan sepertiganya. Itulah jumlah maksimal. Artinya jika ternyata almarhum telah menulis wasiat, ketika dihitung ternyata wasiatnya ini melebihi angka yang disebutkan, maka wasiat itu harus dikurangi maksimal 1/3. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjenguk seorang sahabat yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana beliau ingin uh, uh, berwasiat padahal dia masih memiliki ahli waris. Dia ingin mewasiatkan dalam jumlah yang banyak, kemudian disuruh dikurangi oleh Rasulullah sampai dia katakan sepertiganya saja, maka Rasulullah katakan sepertiga itu sudah banyak. Maka dalam hal ini Ibnu Abbas berpendapat ketika Rasulullah katakan sepertiga, artinya boleh sepertiga, namun akan lebih baik jika kurang dari sepertiga menurut Ibnu Abbas. Kenapa? Karena tentu ahli waris tinggalkan tersebut. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kecuali jika ahli waris yang ada setuju dengan wasiat yang sudah lebih
dari sepertiga itu. Jika mereka rela, ya silahkan. Karena pada hakikatnya itu adalah hak mereka. Kemudian juga wasiat bukan untuk ahli waris. Jika seorang ayah misalnya mengatakan mewasiatkan, dia tulislah surat wasiatnya bahwa setelah saya meninggal ini untuk sebulan, ini untuk sebulan, ini untuk sebulan. Jika itu tidak sesuai dengan aturan faraid, itu tidak dibolehkan. Walaupun dia sebut itu adalah wasiat. Apa alasan? Karena wasiat itu bukan untuk ahli waris. Adapun bagian ahli waris itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan siapa yang berhak dan berapa yang menjadi hak miliknya. Mm-mm. Oleh karena itu, hadirin ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, dalam hal seorang bapak misalnya katakanlah telah menyusun membuat wasiat yang seperti itu, dia sudah katakan ini untuk sebulan dan ingin memaksakan harus seperti itu, maka semenjak dia hidup, selagi masih hidup, maka ketika itulah pembagian tersebut harus dieksekusi. Jangan menunggu meninggal. Karena apa? Karena ketika kita sudah meninggal, maka Rasulullah katakan inqata'a amaluhu. Sudah putus. Tak ada lagi kita diberi kewenangan untuk eh, melakukan tindakan hukum kecuali wasiat tadi. Nah, sudah selesai semua. Nah, membagi-bagi harta itu bagian dari bagian dari amal tadi. Nah, ketika seseorang sudah meninggal, putus sudah semua amalnya, termasuk amal itu perbuatan harta. Katakanlah ingin bagi sama rata baik laki-laki dan perempuan selagi masih hidup